Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahadal mu'minina bil iman wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ba'du. Baik, Buya Mursal dan sahabat-sahabat Kasaf, ini bukan Kasyaf ya? Bukan Kasaf. Nah, kalau Kasyaf penyingkapan rohani atau akal. Ya. Kalau Kasaf itu kependekan dari kajian akidah filsafat. Oh, sebelumnya kita hanya bahas filsafat. Nah, sekarang kita akan masuk ke kajian akidah. Perlu kita garis bawahi bahwa kajian akidah itu berbeda dengan iman. Iman itu tetap itu syariat. Iman itu sama seperti sholat 5 waktu, itu tidak ada perbedaan. Jadi rukun iman itu 6, semua aliran sama, cuma cara memahami yang berbeda. Jadi tidak ada misalnya ulama Asy'ari meyakini iman hanya 3 rukun, itu tidak ada. Ya, mereka semua meyakini bahwa iman itu ya 6 gitu. Jadi perbedaan akidah itu ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang iman. Sedangkan iman itu wahyu dari Allah, ketentuan dari Allah, syariat dari Allah SWT. Maka tidak ada la khilaf fi syara', tidak ada ikhtilaf dalam syariat. Yang berbeda itu cara memahami syariat. Cara memahami hukum Islam melahirkan fikih. Lalu ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Zahiri, Thawri dan lain sebagainya. Udah Ja'fari juga. Kalau di dalam akidah ada aliran Khawarij, Rafidah, ya, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan yang paling fenomenal nanti adalah akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu semua bukan perbedaan iman. Iman mereka sama. Mereka sama-sama meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi cara mereka memahami, ini yang kemudian di ilmu akidah menjadi aliran-aliran. Oleh karenanya, ilmu ini juga disebut usuluddin, pokok-pokok agama, juga disebut ilmu tauhid. Tapi istilah tauhid itu pertama kali dipopulerkan oleh Mu'tazilah, belakangan dipopulerkan oleh Wahabi. Dan Mu'tazilah menyebut dirinya bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebutan musuhnya. Kalau mereka menyebut dirinya Ahlu Tauhid, ya, mereka menyebut dirinya Ahlu Tauhid. Bahkan kalau pengarang Usulul Khamsah, Syarah Usul Khamsah, beliau menyebut kelompoknya dengan Ahlul Haq. Kelompok paling benar. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain ketika nulis mengklaim akidahnya Ahlul Haq, ya, yang paling benar. Ya, semua kelompok kullu hizbin bima ladaihi farihun. Ya, semua kelompok akan berbangga dengan ajarannya, pandangannya. Kita tidak bisa terhindar dari perbedaan-perbedaan itu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini di awal tahun ini kita akan coba menelusuri sebenarnya bibit perpecahan itu apakah memang ada, apakah direstui, atau memang sudah terjadi di kalangan orang-orang yang dijamin masuk surga. Nah, orang-orang yang dijamin masuk surga itu yang bergaul dengan baginda Rasulullah itu disebut dengan kalangan sahabat. Setelah mereka disebut tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'in berarti pengikut sahabat. Sahabat berarti orang yang bergaul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dijamin masuk surga di dalam hadis Nabi itu lebih dari 10 orang, bahkan semua sahabat itu dijamin masuk surga. Tapi bukan berarti mereka dijamin tidak berdosa. Yang dijamin tidak berdosa itu bahasa akidahnya disebut ma'sum. Ma'sum artinya apa? Terjaga dari melakukan dosa. Para nabi semua terjaga. Tapi kalau selain Nabi tidak. Maka kalau ditanya Abu Bakar Nabi apa manusia yang bukan Nabi? Manusia biasa seperti kita. Umar, Utsman, Ali. Maka mungkinkah terjadi dosa pada mereka? Mungkin. Mungkinkah terjadi perselisihan antara mereka? Mungkin. Jadi sebelum jauh kita berbicara data sejarahnya, secara ilmu akidah, wuqu'udz dzanbi
inda sahabah jaizu aqlan. Ya, jaizun aqlan. Jadi terjadinya atau peristiwa bahwa mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, mereka bermaksiat, itu sangat mungkin gitu. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar setiap kali merasa salah dia bertobat. Sayyidina Umar pernah membentak Nabi tahun ke-6 karena mau umroh tapi gagal. Lalu dia mengatakan, Rasulun anta, apakah ente beneran Rasul, hai Muhammad? Agama kita beneran sahih nggak gitu? Itu Sayyidina Umar tobat 40 hari 40 malam. Satu dosa. Utsman juga sama. Ali juga sama. Siapa lagi? Semua sahabat sebut saja. Sekarang ada korupsi, benar nggak? Ya. Korupsi itu terjadi pada orang miskin, orang berkuasa atau tidak berkuasa? Rata-rata berkuasa. Orang berkuasa. Ya. Di zaman sahabat Nabi, ada pemerintahan nggak? Kira-kira kalau mereka menjabat, ada potensi nggak secara manusiawi mereka korupsi? Ya. Ada. Makanya Sayyidina Umar memberhentikan banyak kawannya, kolega-koleganya, sesama sahabat Nabi, yang dijamin masuk surga, radhiyallahu ta'ala anhu, karena Sayyidina Umar mentersangkakan mereka sebagai koruptor. Nah, maka jangan heran nanti kalau Buya Mursal nih coba bedah satu kitab judulnya Tarikh Tobari. Imam Tobari ini seingat saya wafatnya tahun 309 Hijriah. Dia menulis tafsir pertama dalam bentuk pola bil ma'thur dengan riwayat, tapi lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Dan dia punya kitab sejarah dengan data-data versi ahli hadis, dan termasuk di situ ada Israelia. Judulnya Tarikh Tobari. Ketika kita sampai di bagian sahabat, kita kaget bahwa di kalangan sahabat itu juga ada case-case seperti hari ini. Ketika menjabat jadi gubernur, jadi wali kota, itu ada sahabat yang dipersangkakan atau ditersangkakan untuk melakukan satu tindak korupsi, suap, atau lain sebagainya. Dan itu oleh sahabatnya sendiri pasti. Iya. Nah, maka kita kembali ke kaidah awal. Yang dijamin masuk surga bukan berarti mereka tidak berdosa. Dijamin tidak melakukan dosa. Ya. Yang dijamin masuk surga dan dijamin tidak berdosa itu Nabi. Selain mereka tidak ada jaminannya. Oleh karenanya, jika para sahabat saja begitu, yang dijamin masuk surga, tapi terlibat hal begitu, dan secara akal mungkin terjadi, secara syarak pun mungkin terjadi, apalagi orang-orang hari ini. Jadi kita juga jangan terlalu benci kepada koruptor atau orang-orang yang tersangkakan korupsi. Ya, siapa tahu justru maksiat itu awal dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Oke, kita sekarang masuk misalnya bibit perpecahan di kalangan sahabat. Sebenarnya sahabat-sahabat ini jangan dibayangkan mereka ini seperti malaikat. Mereka itu betul-betul manusia. Yang berbeda adalah mereka kolbunya, hatinya, dan pikirannya mendapat limpahan cahaya kenabian. Sehingga Nabi menyebut Umar misalnya, Umar itu orang yang di antara umatku dapat berdialog secara rohani. Muhaddatsun. Sedangkan Abu Bakar, dalam hadis Tabarani disebut, wahai Abu Bakar, kata Sayyidina Ali, engkau orang yang diberi nama dari langit, As-Siddiq. Siddiq itu gelar dia dari langit. Nah, itu masalah name of spirit, nama ruh ya. Bahwa itu gelar-gelar itu memang ada di zaman-zaman Nabi, dan ada hadisnya, ada riwayatnya, dan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sahabat-sahabat ini juga mereka ada muyul siasi atau mazhabi, ada kecenderungan mazhab atau politik yang beda-beda. Abu Bakar, Umar ini satu, radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini masih satu arah, satu manhaj. Utsman sudah lain, Ali sudah lain. Nah, perhatikan, ini pertanyaan buat master ilmu sosial ya, MSc ya, filsafat sosial atau administrasi. Oh, agak nyebrang sedikit. Oh, itu kemurtadan itu. Murtad dari filsafat. Jadi satunya filsafat terus murtad ke administrasi. Oke, nggak masalah. No problem. Apakah Nabi
mewarisi atau menentukan sistem pemerintahan di zaman hidupnya dan setelah meninggalnya. Ada nggak? Ada nggak teks yang menyebutkan itu? Enggak. Kalau bagi Syiah ada. Bagi Syiah ada dalilnya, man kuntu maula fa'ali maula. Hadis Ghadir Qum namanya. Siapa yang menganggap aku pemimpinnya, maka Ali lah pemimpinnya. Bagi saudara kita Syiah itu dianggap sebagai legitimasi bahwa khilafah setelah beliau adalah Sayyidina Ali. Legitimasi bentuk pemerintahan. Iya. Tapi hadis ini juga populer di kalangan Sunni dan mereka sebagian mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan palsu. Ini lucu juga. Hadis mutawatir kok ada yang mengatakan palsu. Hadis ini ternyata ketika dicek oleh ulama Sunni ini tidak berlaku selamanya. Ini hanya berlaku pada tempo-tempo tertentu. Jadi mereka di kalangan Sunni ada yang disebut ilmu asbabul wurud, memahami konteks satu teks terjadi bahwa ini hanya di musim perang tertentu. Ya, terlepas dari semua itu, grup Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini mereka beda semua. Ya, ketika Nabi wafat, karena Nabi tidak mewasiatkan satu sistem pemerintahan dan tidak mengajarkan satu sistem cara pemilihan presiden, khalifah. Maka para sahabat itu kembali kepada dasar Quran, wa amruhum syura bainahum. Maka perkara mereka, urusan mereka musyawarahkan. Sayyidina Abu Bakar kemudian ketika Nabi wafat, Nabi belum langsung ditanam. Beliau datang dari luar kota sampai kemudian di Madinah mencium wajah Nabi SAW. Lalu beliau bersegera pergi ke Bani Saqifah yang sedang bertengkar, konflik. Jadi sahabat itu langsung konflik. Nabi meninggal, mereka langsung konflik. Jadi kalau ditanya, adakah perselisihan sahabat? Ada. Nabi wafat, mereka langsung konflik. Sebelumnya, waktu Nabi masih hidup, mereka juga sudah konflik. Buya Mursal percaya nggak? Ada sahabat, ya Jabir siapa namanya, itu tengkar dengan sahabat satu lagi tetangganya, hanya urusan irigasi ladang kebun kurmanya. Jadi biasalah di kampung kita kalau ngambil air, tiba-tiba ditutup yang di atas. Lapor ke Rasulullah. Artinya sudah ada konflik dan itu manusiawi sekali. Oke, ada sahabat yang Badui, dia sudah menjual kudanya kepada Rasulullah, hadis Imam Nasai. Lalu setelah deal, tiba-tiba dia dapat harga baru dan dia batalkan transaksinya dengan Nabi. Sahabat ada yang begitu loh. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu kayak dewa atau malaikat. Sahabat itu betul-betul manusia yang dididik oleh Rasulullah sehingga menjadi orang yang berkualitas melebihi nurnya malaikat. Kualitasnya malaikat-malaikat, kira-kira begitu. Ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, ternyata orang-orang Ansor sudah memilih pemimpinnya. Apa kata mereka? Minkum amir wa minna amir. Kamu punya pemimpin, kami punya pemimpin. Terjadilah dualisme kepemimpinan dalam Islam dalam masa 3 hari itu. Jadi ketika Nabi wafat, mereka kembali ke watak mereka lagi, keaslian mereka. Keaslian mereka sebagai Arab yang campur antara Badui dan Madani. Datang Sayyidina Abu Bakar karena beliau ini orang yang paling intens bersama Nabi, jadi pengaruhnya sangat kuat. Dan orang di antara klan yang hijrah dari Mekah, dia yang paling berpengaruh. Dia kemudian berkata dan membacakan satu hadis yang sepertinya orang Madinah tidak tahu. Apa lafaznya? Al-a'immatu min Quraisy. The leaders from Quraisy. Pemimpin itu mesti dari orang Quraisy, klan Quraisy. Oh, ini kemudian karena Abu Bakar yang berkalam, mereka udah tahu Abu Bakar ini thiqah, terpercaya, mustahil kemudian dia berbohong. Maka orang Madinah dan amir yang sudah dipilih itu langsung menurunkan keamirannya, tapi kemudian dia agak sedikit ada perasaan kecewa dan dalam beberapa riwayat dia diasingkan atau dia mengasingkan diri, lalu beberapa hari setelah itu baru membayat. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, setauku yang berhak menjadi pemimpin setelah kalian adalah Umar. Lalu Umar berdiri dan mengatakan, selama ente Abu Bakar masih ada, Umar tidak berhak jadi pemimpin.
Tapi ini dahsyat ini, Buya Mursa. Kenapa? Umar menerima, tapi dia seakan-akan Umar sudah menentukan metode pemilihan kedua. Setelah akhirnya Abu Bakar dipilih langsung, disepakati oleh Muhajirin Ansar. Itulah pemilu terbesar pertama aklamasi, langsung dalam Islam. Karena tidak pernah diatur dalam Al-Quran, tidak pernah diatur dalam hadis. Tidak ada hadis sunnah yang mengaturnya. Tapi Umar berbicara begitu, itu keren sekali. Dia seakan-akan dengan kecerdasan muhaddatsunnya, dia sudah menentukan metode kedua. Apa metode kedua? Selama engkau masih ada, Umar tidak boleh tidak berhak menjadi pemimpin. Artinya, dia sudah siap-siap, ditunjuk, penunjukan itu bahasa Arabnya tansis atau wasiyah. Maka perdebatan antara Syiah dan Ahlussunnah dan kelompok lain itu, apakah pemimpin setelah Nabi itu dipilih atau wasiat atau warisan? 3, dipilih, wasiat atau warisan. Ada yang keempat, kudeta. Oke, Sayyidina Umar seakan-akan sudah membuat metode sendiri, al-wasiyah, tapi bukan kepada Ahlul Baitin Nabi, keluarga Nabi. Dan Sayyidina Ali disebutkan dalam riwayat bahwa ia tidak langsung membayar Abu Bakar, tapi dia menghormati Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah itu mungkin tidak mendapatkan riwayat tentang bahwa pembagian harta waris tidak berlaku pada Nabi. Nah, Sayyidah Fatimah datang kepada Sayyidina Abu Bakar lalu meminta hak warisnya. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jaminan hidup kalian kami yang jamin, tapi setahu saya, Nabi pernah bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu dinaran wa dirhaman." Kami para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Kami para nabi hanya mewarisi ilmu. Maka Sayyidah Fatimah disebutkan dari riwayat yang sahih ada di Bukhari Muslim, sepertinya tidak berkenan kalau bahasa bapernya tersinggung. Dan ini menjadi sikap politik Sayyidah Fatimah mempengaruhi cara sikap politik Sayyidina Ali, sehingga dia tidak membaiat hatta tufiyat, sampai wafat Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah wafat, barulah kemudian Abu Bakar ingin datang kepada Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Abu Bakar ingin pergi ke Ali, apa yang terjadi itu enggak? Ini hadis Sahih Bukhari. Dijegal oleh Sayyidina Umar. Ini bahasa politis ini. Ya, karena ini lagi rame jegal-menjegal nih. Kata Sayyidina Umar, Abu Bakar, ente nggak aman pergi sendiri. Ya, saya aja, kira-kira gitu. Atau kita berdua. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Udah aman, saya jaminan, saya udah aman. Maka berangkatlah Sayyidina Abu Bakar sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terjadi pergesekan, ada gejolak, mungkin boleh disebut pergolakan politik antara blok Abu Bakar atau Umar dengan blok Sayyidina Ali, Fatimah, Ahlul Bait Nabi. Ya. Padahal Abu Bakar juga mertuanya Nabi, Umar juga mertuanya Nabi. Mereka ini masih keluarga Nabi semua. Ya, jadi pergesekan politik ini menjadi bibit gejolak setelahnya. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, apa yang terjadi? Umar langsung naik karena sudah tekan kontrak. Ketika sudah bil wasiyah. Sudah tekan kontrak. Tapi Sayyidina Umar tidak memperlakukan itu kepada orang setelahnya. Ini cerdasnya Sayyidina Umar. Terserah, antum bilang cerdas ini atau itu manuver politik. Bagi saya itu brilian sekali. Jadi dia bisa menciptakan beberapa metode sekaligus. Apa yang dilakukan? Inilah kemudian yang lagi ramai hari ini, yang dipakai oleh jamiah-jamiah Ahlussunnah di Indonesia, lembaga ormas Islam, Ahlul Halli wal Aqdi. Ahwa, kalau di NU itu ahwa. Kalau di Perti ada istilah gitu nggak? Ahwa? Nggak ada. Oh, nanti harus ada istilah begitu, mirip-mirip. Formatur.
Kalau bahasa kita tim formatur, perwakilan. Sayyidina Umar menciptakan sistem pemilihan pemimpin dengan mengumumkan kepada klan-klan besar supaya mengirimkan perwakilan mereka. Nanti dari klan itu menyaring lagi sampai kemudian nyusut tidak sampai 10 orang. Nanti kerabat yang agak dekat nyatu kerabat dekat, jadi mereka merger. Seperti Nissan dan Honda. Tim seleksi juga seperti ini. Iya, atau seperti kalau kita di DPR tuh mereka koalisi. Koalisi gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi Sayyidina Umar kok dia mengerti bab itu? Itu kan adanya di dunia nih. Ya. Itu sistem Aristoteles. Jadi siapa yang mengatakan bahwa mengadopsi sistem orang-orang Yunani itu kufur tauhid? Umar tauhid? Ente berani sebut Umar tauhid? Ya? Yang mengatakan bahwa mengadopsi sistem dari luar itu tauhid itu ngeri nggak? Itu nggak benar. Ya. Ternyata Sayyidina Umar sebelum dia menjadi sahabat yang besar, itu sudah sering ke luar negeri, sudah sering ke Romawi Timur, yaitu Syam, yang hari ini konflik. Tertembus sampai kemana-mana ya. Bahkan dia sudah mendengar Persia, Bahrain, sampai Istanbul dia sudah tahu. Mesir dia kuasai, keilmuannya mereka kuasai. Jadi Sayyidina Umar tidak mungkin tidak mendapat wahyu, kan nggak mungkin. Apakah dia buat wahyu? Ya. Nah, namun dia padukan dengan sistem keislaman, sistem klan. Aristo itu meyakini pemimpin itu mesti kelompok tertentu. Kita nyebutnya apa ya? Aristokrasi ya. Jadi hanya orang-orang pintar yang bisa. Jadi pemilu ini, demokrasi yang hari ini dijalankan itu bukan sistem Yunani murni. Itu bukan yang dimau oleh Aristo. Aristo itu maunya pemilihan semua masyarakat milih. Tapi untuk pemimpin, bedakan memilih pemimpin dengan wakil rakyat. Nanti wakil rakyat, mereka kemudian berkumpul, lalu memilih di antara mereka yang terbaik. Itu versi Aristo. Tidak seperti hari ini. Ini sudah demokrasi yang nggak jelas. Yang nggak tahu lah saya. Dan sepertinya pandangan Aristo ini ada benarnya juga. Namun ya, karena politik itu ijtihadi, tidak ada masalah ya. Meninggal Sayyidina Umar, tim formatur Ahlul Halli wal Aqdi ini bergerak. Mundurlah Sayyidina Ali, mundurlah sahabat-sahabat tertentu ya. Ibnul As mundur, majulah Utsman. Talha Zubair mundur, maju Ali, kemudian yang tadinya maju juga ikut mundur. Maka orang yang tua umur 70 tahun maju tapi masih cerdas sekali, itulah Utsman mantu Rasulullah SAW. Jadi Utsman itu waktu jadi presiden seumur dengan Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Jadi kalau ada orang menghujat itu nggak kurang piknik gitu ya. Kan waktu beliau jadi wakil presiden, orang-orang pergerakan Islam, saya juga heran. Tua masih pengen jadi wakil presiden. Wah, itu dia nggak ngerti sejarah basic dari sahabat yang diyakini suci oleh Ahlus Sunnah, mereka nggak ngerti. Dia ngakunya Ahlus Sunnah. Tapi nggak tahu itu ya? Tapi nggak ngerti sahabat-sahabat yang diyakini suci di kalangan Ahlus Sunnah. Meninggal Sayyidina Utsman itu tragis juga, Buya Mursal. Masih ingat beliau ini kehilangan cincin? Lalu ganti cincin baru. Tadinya masih cincin Rasulullah. Allah, Rasul, Muhammad. Allah, Muhammad, Rasul. Rasul Allah Muhammad gitu ya. Cincin itu hilang, tapi kayaknya ada yang menemukannya. Dia pakai cincin yang baru, lalu menstempel surat SK pengangkatan gubernur untuk Mesir. Untuk siapa? Untuk anak Sayyidina Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini berangkatlah dengan pasukan dia. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang bawa surat, pas dibuka pembatalan SK. Begitu mengerikan. Pembatalan SK. Akhirnya pasukan Muhammad Abu Bakar ini sangat kuat karena klan yang mendukung dia gabungan klan Abu Bakar Siddiq dan Umar.
Akhirnya pulang, mereka sebagian besar mengepung Utsman. Katanya Muhammad Bakar sudah legowo, tapi pasukan dia nggak terima, tim sukses dia nggak terima. Biasanya ramai kan tim sukses. Ya, kemudian demo. Itu yang demo. Akhirnya mereka awalnya mendemo, tapi lama-lama mengancam, seperti yang dilakukan hari ini oleh orang-orang. Ketika dia nggak percaya lagi dengan sistem, maka mereka demo kelilingin kantor tertentu, sehingga orang yang bikin keputusan kebijakan polisinya mengikuti suara biar seneng gitu. Dan itu terjadi 40 hari hatta qutila Utsman, sehingga Sayyidina Utsman terbunuh. Lalu muncullah teori konspirasi. Jadi di kalangan umat Islam, di kalangan orang-orang suci, di kalangan sahabat, ini konspirasi ini mulai hidup. Muncullah hoax. Jadi ini rumus Buya Mursal. Jika konspirasi muncul, maka hoax muncul. Percaya atau tidak? Dua mata uang. Itu barengan. Dia nyebarnya sama. Konspirasi kebuka, hoax muncul. Karena itu mudah sekali bukanya. Bukannya aja cerita-cerita, nanti orang percaya. Ya. Hampir sama dengan ini mungkin ya, Black Campaign gitu. Oh iya, Black Campaign itu sama persis. Jadi konspirasi ya ini kebalikannya. Yang penting menjelekan satu tokoh. Ya. Kira-kira tokoh yang paling kuat maju setelah Utsman siapa? Sayyidina Ali. Ali. Maka muncullah Black Campaign. Bahwa Sayyidina Ali ini terlibat dalam pembunuhan Utsman secara tidak langsung. Why? Kenapa? Karena dalam teori konspirasi yang mereka anut zaman itu, kayaknya nyampe juga teori konspirasi dari Aristo, dari India, dari mana-mana itu. Apa yang mereka yakini? Jika ada pemimpin atau satu bisnis besar atau suatu pergerakan hebat jatuh, orang yang paling diuntungkan dari kejatuhan itulah otaknya. Itu teori mereka. Ya, saya tidak selalu percaya itu sih. Ya. Tapi kira-kira itulah. Terlepas dari itu, Sayyidina Ali kemudian naik. Yang tadi membaiat dia, mendukung dia, Talha Zubair, bagian dari formatur, merasa kemudian goyang, dan itu berdekatan dengan musim haji. Maka orang-orang pergi haji semua sedang haji, Utsman dibunuh. Jadi kejadian Sayyidina Utsman dibunuh itu, gubernurnya semuanya kecuali Muawiyah. Seingat saya Abu Musa al-Asy'ari ya di Kufa, Muawiyah di Damaskus. Seingat saya itu tidak ikut haji. Sedangkan Talha Zubair yang tadi baiat kepada Ali, kemudian mereka berangkat ke haji. Sampailah kemudian minta sowan kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini orang yang dekat dengan Sayyidina Utsman. Walaupun dia baik dengan mantu sambungnya, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali itu, tapi ada pergesekan politik di antara mereka. Makanya coba cek semua riwayat Sayyidah Aisyah. Jarang sekali dia menyebutkan nama Ali. Ketika ada satu peristiwa di zaman Nabi yang Sayyidina Ali muncul, dia sebut rajulun, seseorang, si fulan gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Perempuan wajar, kita maklumi. Walaupun dia perempuan suci, dia kan punya perasaan manusiawi. Kesuciannya adalah jaminan mereka masuk surga. Adapun sisi manusiawinya tetap normal. Ya, itu normal. Kita nggak kemudian memalekatkan beliau-beliau itu. Ya. Maka saya menentang dan tidak sepakat dengan orang yang terlalu memalekatkan para sahabat Nabi. Mereka orang suci secara kerohanian, tapi tidak suci secara teologis. Jadi kesuciannya hanya dalam tasawuf. Bukan tasawuf itu karena dia wali. Dalam wali disebut mahfuz, dijaga Allah. Tapi dalam teologis mereka tidak suci dalam pengertian maksud. Gimana? Nah, gimana? Oke, lanjut. Oke, tapi sebelum dilanjut ini, ada ungkapan beliau tadi yang menarik adalah para sahabat ini kan dekat dengan cahaya kenabian. Ya. Dan dari Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu setelah Rasulullah wafat, muncullah konflik demi konflik gitu. Pertanyaan di sini adalah apa
apakah cahaya kenabian ini tidak berpengaruh besar untuk meredam konflik? Satu. Yang kedua, apakah tidak ada tokoh sentral yang tempat mereka mungkin bertanya, tempat mereka discuss dan sebagaimana yang bisa memutuskan di antara konflik-konflik itu? Ya, jawabannya sudah ada dalam teks-teks sejarah bahwa Islam itu bukan agama rahbaniyah, bukan agama rabinis, bukan agama Patrick. Islam itu agama syariatnya wahyu, tapi cara mesyariatnya semuanya ijtihad. Maka pemilihan hal-hal setelahnya sifatnya ijtihad, tidak berdasarkan teokrasi, ya, keyakinan teologis. Jadi dalam Islam itu pemilihan gubernur, pemilihan pemimpin, presiden ke raja itu tidak berdasarkan keyakinan teologis. Jadi tidak ada kaidah yang pokok mengatur itu secara eksplisit. Dia hanya mengatur tentang kewajiban kita atau bahwa satu negeri mesti ada pemimpin. Lalu ketika mereka sudah ada, kita harus bai'an dan tidak boleh membelot, tidak boleh memberontak. Hanya itu aturannya. Tapi sistemnya nggak dijelaskan. Itu bukan domain wahyu, dia domain ijtihad. Dan itu berkaitan langsung dengan kehidupan normal manusia. Tapi Ahlussunnah meyakini satu hal, al-imah min Quraisy. Para pemimpin itu dasarnya dari Quraisy. Ya, itu jadi legitimasi. Namun hadisnya kan tidak mutawatir, hadisnya ahad. Oleh karenanya berbeda dengan hadis ini boleh. Khawarij tidak menerima itu, maka mereka disebut Khawarij. Keluar dari kesepakatan. Coba bayangkan Buya Mursal. Sahabat yang 4 tadi, itu orang asli Mekah apa Madinah? Mekah. Tapi kenapa mereka berkuasa di Madinah? Ini dalil bahwa pribumi tidak masih berkuasa. Oh, iya. Terserah, percaya atau tidak. Iya, benar. Bagi saya cukup, ini ijma' sahabat sudah. Ini ijma' sukuti, fi'li, dan qauli. Iya. Jadi semua konsensus masuk di situ. Orang yang menentang itu sedang menentang hukum para sahabat, ijma' para sahabat. Ya harusnya kan karena pusat pemerintahan itu di Madinah, harusnya kan pribumi Madinah. Disinilah kenapa Sayyidina Ali pindah ke Kufah. Karena Sayyidah Aisyah tinggal di Madinah dan dia konflik. Jadi pulang haji, Sayyidah Aisyah bawa semua gubernur selain yang tadi kita sebut, mungkin tabayun atau ingin berdemo. Tapi dalam berdemo itu kemudian sampai sore hari, harusnya sore sudah bubar. Tapi mereka belum bubar semua. Disinilah kita buat kaidah. Kita mengusulkan kaidah. Bahwa demo tidak boleh lebih dari maghrib. Atau jam 5. Ada peraturannya. Kalau di Indonesia ada? Ada peraturannya. Pakar demo nih. Bahwa itu sesuai dengan hukum syariat. Kenapa? Ketika maghrib terjadi, tiba-tiba ada provokator membunuh sahabat Tolha. Tolha sudah beralih dari faksi Sayyidina Ali kepada Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidina Tolha, kalau dibunuh, kira-kira siapa yang tertuduh? Lawan politik. Ya. Jadi Sayyidina Ali cuma ngomong gini, ketika ditanya oleh Aisyah, apakah kamu terlibat dengan pembunuhan Utsman? Katanya, ana bari'un min. Saya terlepas dari itu. Ternyata jawaban itu nggak cukup. Sayyidina Ali mengira sesama sahabat saling paham lah. Tapi bagi mereka isu politik ini nggak bisa dibendung. Akhirnya isu bahwa Sayyidina Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman, konspirasi pembunuhan Utsman, itu bergulir. Hasilnya terjadilah pembunuhan Sayyidina Tolha di sore hari. Nah, Tolha terbunuh, barulah kemudian pecah perang yang disebut Perang Onta. Karena yang memimpinnya seorang perempuan, yaitu Sayyidah Aisyah, yang tidak boleh para sahabat memandangnya. Dan saat itu belum ada tradisi yang hari ini pakai burqa seperti itu. Jadi mereka pakai satir, maka ditaruhlah Sayyidah Aisyah di atas onta yang agak melekuk gede, dan dia duduk di situ memimpin perang. Bukan pakai tandu gitu, bukan ya? Enggak. Belum ada saat itu. Belum ada. Mungkin ada tapi tidak dipakai. Disitulah muncul Ibnu Umar bacain hadis. La yuflihal qaumu, ya tidak akan menang satu kaum, tawallat amrohum,
imra'ah, yang memimpin urusan kekuasaan mereka seorang perempuan. Hadis ini Nabi kalamkan tentang orang Persia yang rajanya dibunuh oleh keluarganya sendiri, lalu naiklah putrinya yang masih kecil. Tapi oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dikeluarkan saat itu, dan ini menjadikan suasananya tambah seru. Mungkin orang yang nggak suka dengan dia menyebutnya suasananya tambah keruh, tapi saya mengatakan jadi tambah seru. Kenapa? Blok Sayyidina Ali menjadikan hadis ini untuk black campaign terhadap Sayyidah Aisyah. Walhasil Sayyidina Ali ini panglima perang yang jadi presiden, yang jadi khalifah. Kira-kira kalau lawan Sayyidah Aisyah siapa yang menang? Kira-kira? Ya secara ini kan Sayyidina Ali yang menang. Jadi Tolhah terbunuh, pecah perperangan. Perang onta tadi. Ya. Perang onta itu. Kira-kira siapa yang menang? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, karena dia jago strategi. Ya, dan panglima perang kan. Panglima perang dan juga ulama. Akhirnya Sayyidah Aisyah kalah, dan dalam riwayat Ahlu Sunnah, ini tidak dipercaya oleh Sunni. Tobari sepertinya percaya dengan riwayat ini, menjemput Sayyidah Aisyah dan tidak menatapnya, tetap dia ditaruh di atas onta yang ada tendanya itu, kemahnya, lalu dihantar. Untuk menjaga itu, karena sudah tidak kondusif, maka Sayyidina Ali dia berangkat ke Kufah, mencari wilayah yang masih aman, yang di situ ada gubernur yang pro dia. Sedangkan Basrah, Kufah itu pro dia, Irak. Tapi daerah Syam itu pro Sayyidah Aisyah. Walaupun Sayyidah Aisyah ngata-ngatain orang itu, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini tambah seru. Maka Sayyidina Ali membangun ibu kota namanya Kufah untuk menjadi ibu kota kedua umat Islam. Untuk menghindari gesekan dengan Sayyidah Aisyah. Itu coba lihat, Sayyidina Ali masih hormat sekali dengan Sayyidah Aisyah. Bukan memperlakukan sebagai tawanan. Tidak ada. Itu versi riwayat kita. Saya tidak sepakat dengan riwayat yang di luar itu, karena hasil penelitian kita ini lebih valid. Ya. Nah, yang lebih sulit itu nanti setelah meredam Sayyidah Aisyah, maka blok Bani Umayyah yang sekarang dipimpin di Damaskus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ini kemudian jadi PR besar. Nah, antara Kufah dengan Damaskus ini ada satu wilayah perang namanya Siffin. Padang medan pertempuran. Sudah disurati, diingetin. Nah, Sayyidina Ali pakai sebuah hadis yang kemudian di Sahih Bukhari, diabadikan di Sahih Bukhari, bahwa diizinkan kepada orang yang dibaiat pertama untuk menyerang orang yang dibaiat kedua. Jadi Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali baiat, Muawiyah pun minta dibaiat. Maka dia dibaiat di Syam. Bayangkan, imajinasikan. Kufah itu, Basrah itu Irak, wilayah tua, Babilonia. Peradabannya mungkin stuck. Tidak semaju Romawi Timur yang kemudian pusatnya di Syam, di daerah Damaskus. Muawiyah sudah belajar strategi dan diplomasi, sedangkan Sayyidina Ali masih sibuk dengan ilmu dan strategi perang, mungkin model-model lama. Terjadilah perang. Ketika sudah mau kalah, karena Sayyidina Ali pasti kalau perang menang, nggak ada yang nggak pernah kalah, maka dia menggunakan taktik diplomasi. Nah, diplomasi kan ngirim orang. Perundingan. Ya. Di sini dikirim Ibnu As, Abdullah bin As, di sini dikirim orang tua, zuhud, lurus, Abu Musa al-Asy'ari, panglima perang, gubernur. Kira-kira kalau ini pakar diplomasi, ini panglima aja. Siapa yang kemudian menang? Jadi mereka ngomong ini, kata mereka berdua, udah kita melihat saudara-saudara kita bunuh-bunuhan ini nggak tega. Melihat Ibnu As ngomong begitu, ya udah kalau gitu kami mengalah deh. Gimana kami ngalah? Pemimpinku Sayyidina Ali turun. Harapan Abu Musa al-Asy'ari, kalau gitu, kata, seharusnya Ibnu As bilang, kalau gitu Muawiyah turun juga deh.
Enggak. Oh, oke. Ali turun, Muawiyah naik. Dan dia masih kayak diplomasi ini kan perlu ada senjata-senjata gitu dalam kalamnya. Perlu seni. Gitu. Ya, saya tidak bisa bayangkan seperti apa jurus Ibnul Asad itu. Tapi kira-kira rada-rada begitulah. Walhasil Sayyidina Ali turun, Muawiyah bertahan, dan ada pemerintahan transisi Sayyidina Hasan. Coba perhatikan dari depan sampai ke belakang. Sudah berapa sistem pemerintahan? Di masa transisi, kemudian ada proses penyerahan dari Kufah ke Damaskus. Ya, termasuk masalah konspirasi, formatur pemilihan. Banyak sekali. Pertama, pemilihan langsung. Yang kedua, trim formatur, perwakilan rakyat. Dan itu dilakukan 2 kali. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya. Bapak politiknya siapa? Umar. Terus udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Apa 4? 4 yang dari Ali ke Muawiyah gimana caranya? Kudeta. Kudeta atau diplomasi? Atau lebih tepatnya diplomasi. Diplomasi politik. Dan 4 model. Apa lagi? Nah, setelah ini yang menarik nih ya. Ya, tapi sebelum itu kan ada transisi Sayyidina Hasan. Nah, inilah basic perpecahan politik yang akan diteologikan setelahnya dan menjadi aliran Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya. Gitu. Oke. Sahabat Ribat, ini kayaknya waktu nggak terasa berjalan begitu cepat ya. Apa saya yang belum tahu sebelumnya, saya agak kaget informasi dia bilang tadi ini, nggak sesuai dengan literasi yang sebelumnya pernah kita baca gitu. Tapi alhamdulillah judul yang kita berikan tadi adalah embrio atau sumber perpecahan setelah kalangan Islam di waktu sahabat itu. Saya rasa clear dan itu jelas sekali, mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kepada kemunculan Muawiyah ya Bu ya. Muawiyah di periode setelah Sayyidina Ali. Di episode ini kami cukupkan, dan ini adalah pembuka tahun 2025 yang menarik sekali untuk belajar akidah dan ilmu kalam, dan semoga ini bisa lanjut di episode selanjutnya di 2005 ini. Dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga tahun 2025 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita bisa istiqomah dan senantiasa mengharap ridha Allah SWT. Sekali lagi, yang selalu kami sampaikan di episode Kasaf ini adalah kewajiban belajar itulah wajib, tapi paham itu adalah hadiah atau anugerah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah di episode lain kita ketemu kembali.